Di dalam game sore ini, ada satu senjata. Dia memiliki kaliber terbesar di seluruh game, namun memiliki kill terendah di seluruh game. Namun pada saat yang sama, ini juga merupakan senjata paling yang kurang beruntung di game ini. Karena ia hanya bisa menjatuhkan maksimal 4 orang saat melawan armor apapun, bisa dibilang, senjata ini benar-benar mewujudkan kesetaraan bagi semua orang. Namun keunggulan senjata ini tidak terlalu tinggi. Jadi, hari ini kita akan membuktikan, untuk Anda, peluncur granat kami adalah pembunuh yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita mendarat di posisi 3. Nomor 4 kami tidak perlu menjaga tulang di zona tersebut. Langsung saja masuk ke jembatan inti. Tidak ada tembakan di jembatan ini saat menggunakan peluncur. Jadi tidak ada yang terbunuh. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Tidak ada yang terkunci. Saudara-saudara, ada yang berlari di sentrifugal, terasa seperti tim tikus. Kita tunggu sampai energi mereka habis dan kembali ke markas, lalu kita lawan. Jika mereka tidak punya energi, mereka bahkan tidak bisa lari. Baik, hari ini legenda datang. Tepat 1. Ada satu lagi, di ruang senjata. Aktivasi darah dataran tinggi. Langsung lompat. Wah, senjata ini sangat keren bukan? Langsung satu tembakan mati. Ini adalah langkah kaki terakhir hari ini. Sudah mencapai 4000, ingin lari? Setuju atau tidak? Oke. Hebat, langsung membunuh. Saudara-saudara, senjata ini sangat keren bukan? Langsung mati dalam sepersekian detik. Orang itu bahkan belum sempat bereaksi sebelum kembali ke awal. Apa-apa ini? Jangan ada suara tembakan, tertembak dan mulai berkelahi. Pada jarak ini, kita harus mengeluarkan senjata berat. Senjata ini bagus dalam segala hal, hanya sedikit masalah, yaitu amunisinya. Seperti nenek kita menyeberang jalan, menunggu sampai terbang, orang-orang sudah menghilang. Pada saat ini, kita masih perlu menggunakan penarik. Apakah ada masalah? Terblokir. Terblokir lagi. Masih terblokir. Wah, jangan mengkritikku. Lihat, kelemahan terbesar menggunakan senjata ini saat ini adalah sama sekali tidak bisa melawan jarak jauh. Sekarang, untuk melemparkannya seperti ketapel, masih harus bertarung dari jarak dekat. Di zona jarak dekat, ada tim lain yang sedang menyelesaikan misi asuransi. Nanti akan kami tangani, oke? Pertama kita selesaikan tim ini. Mereka sudah maju jauh. Ada juga yang tertinggal di ponsel. Saat kita menunggu asap menghilang, tim ini punya rekan satu tim lagi. Gunakan kait untuk menarik rekan satu tim. Namun dengan kait ini, aku langsung tahu, ada lebih banyak rekan satu tim di bawah. Jika tidak ada kait ini, kedua rekan satu tim ini pasti akan menjadikanku bola pingpong. Untungnya kita mencegah hal ini terjadi, asapnya sudah hilang. Dia panas. Tahu musuh mengangkat orang, harusnya ada satu yang kosong dan satu yang merah. Terlihat arah roda kemudi ada di depan. Masih melihat posisi kotak amunisi di udara? Wah, ini benar-benar tak terkalahkan. Sedikit sentuhan, langsung terbang dan terluka. Beberapa tas ini benar-benar mengambil nyawa orang. Sial, ada orang. Belum selesai mengumpulkan tas, sudah datang serangan cincin. Aku belum kenyang di sini. Datang ke sini untuk mengirim makanan kan? Wahahaha. Mari kita lihat dulu apakah tamannya masih indah. Ambil satu lagi. Wah, begitu terburu-buru ini dimakan kan? Mari kita ambil kepalamu yang berharga, oke? Biarkan kepalamu yang mulia terlihat. Lalu dia memukulku dengan 3 tembakan. Hanya bermain sedikit, oke? Sekarang kita tidak bisa bertarung langsung, mari kita bermain sebentar. Baiklah. Lihat aku tidak bisa bergerak. Ini benar-benar kuat. Wow. Wahahaha.
Namun waktu agak kurang, jadi kita tidak akan bermain-main dulu. Aku akan pukul pria yang suka makan itu, oke? Siapa yang bernama Rated Lang? Rated Lang ada di sini. Aku tidak mengerti. Bagaimana kamu berani muncul? Tim lawan punya teman yang kuat. Meskipun mereka ditekan olehku untuk waktu yang lama, tetapi mereka selalu bangkit kembali, membuat keadaan hidup kembali, yang awalnya benar-benar kerugian, tetapi berhasil menjadi 4-6, oke? Jadi di seluruh peta ini, hanya ada tim yang tersisa untuk dimakan, tim musuh. Musuh bertahan dengan kuat. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka, kita langsung mengendalikan situasi, memaksa mereka keluar untuk bertarung, oke? Ayo sayang, mari kita lihat, bagaimana kamu akan pergi? Saat ini, boneka itu agak besar, hanya perlu satu tembakan, akan ada 6 suara. Namun kekuatanmu saat ini akan membuat pertarungan ini sangat keren, oke? Tim musuh maju. Kita salah posisi, menunggu musuh keluar, ambil sudut kanan juga. Lalu musuh memaksa satu lagi. Sayang. Datang lagi, sial, tidak bisa menahannya, lari cepat. Posisi ini tidak bisa dipertahankan. Terus mundur. Sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan lagi. Tekanan musuh tidak bisa dihentikan. Baik, aku tidak bisa bertahan, akan dijepit. Aku menunggu kesempatan untuk menjepit mereka. Kami menunggu mereka menyerang untuk mengambil ini. Sudah tidak bisa mencari klasik lagi. Ambil. Sial, dia menarik rekan satu timnya. Sial, dia menariknya. Orang itu binatang buas. Tapi jujur saja, saya pikir S masih sangat kuat. Tidak gentar, bahkan melawan 6 perlengkapan. Satu-satunya kekurangan adalah jarak jauhnya sedikit jauh. Dia sangat lemah, seperti suami yang tidak berguna. Namun ini dapat diatasi dengan peralatan yang sesuai. Mari kita ucapkan selamat kepada tuan rumah, karena tidak memiliki harapan alami yang kosong. Tuan rumah punya harapan.